Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di lapangan pada pagi hari kali ini, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kayla Deswita dari kelas 11F yang kali ini akan membawa sebuah cerita menarik dari Jawa Tengah. Sebuah kisah yang menceritakan tentang buah ajaib. Tahukah kalian buah apakah itu? Ya, saya akan membawakan cerita Timun Mas. Dahulu kala, di sebuah desa tinggal seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Sejak lama dia sangat menginginkan mempunyai seorang anak. Hingga suatu hari ia bertemu dengan raksasa besar bernama Buto Ijo. Mbok Rondo, aku bisa memberikanmu anak, tapi ingat, pada saat anak itu berusia 17 tahun, harus kau serahkan kembali kepada aku untuk aku santap. Baik, Buto Ijo. Terima kasih. Mbok Rondo tampak amat sangat ketakutan. Namun ia menyetujuinya karena Mbok Rondo sudah sangat menginginkan seorang anak. Hingga beberapa hari kemudian, ketika Mbok Rondo sedang membersihkan ladangnya. Aduh, bersih-bersih. Apakah ada keajaiban Tuhan nanti yang datang kepadaku? Mbok, nyapu, Mbok. Iya, menyapu. Tiba-tiba, pada saat Mbok Rondo sedang menyapu halamannya, terdapat sebuah timun emas yang besar berada di ladangnya. Ada apa itu? Inikah keajaiban Tuhan yang datang kepadaku? Sejak kapan ini turun dari langit? Ada sakit pinggangku. Apa ini? Seorang bayi. Akhirnya aku mempunyai seorang anak. Terima kasih Tuhan. Ternyata di dalam timun emas itu terdapat seorang bayi cantik dan dinamainya dengan nama Timun Mas. Tahun demi tahun telah berlalu. Kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan juga riang. Namun Mbok Rondo sangat gelisah karena janjinya kepada Buto Ijo sudah hampir tiba. Karena Timun Mas kini sudah hampir menginjak usia 17 tahun. Akhirnya Mbok Rondo mendatangi seorang petapa sakti. Mbok Rondo, janganlah engkau khawatir. Jika nanti Buto Ijo itu datang mengejar anakmu, berikanlah 4 bungkusan ini kepada anakmu untuk menyelamatkan diri, dan suruh dia melemparkannya secara
persatu. Baik, baik, terima kasih petaka sakti. Aku akan memberikannya. Mbak Rondo pun pulang. Ia memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas. Timun Mas, Timun Mas, kesini dulu engkau. Timun Mas, simpanlah 4 bungkusan ini, dan ketika buto ijo itu datang mengejarmu, lemparkanlah bungkusan ini untuk menyelamatkan diri, dan ingat, lemparkannya secara satu persatu. Baik Bu, terima kasih. Aku akan menyimpannya dengan baik dan aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan diri. Hingga keesokan paginya, tiba-tiba terdengar suara yang amat menggelegar. Bum, bum, bum. Timun Mas, keluarlah engkau. Inilah saatnya kau menjadi santapanku. Wahahaha. Timun Mas sangat amat ketakutan dan ia pun segera berlari. Ibu, aku harus seperti apa? Buto Ijo pergi mengejarnya dengan langkah besarnya. Dan pertama, Timun Mas melemparkan bungkusannya yang pertama. Tahukah kalian berisi apakah bungkusan Timun Mas yang pertama? Ya, bungkusan yang pertama berisikan biji mentimun. Semoga ini bisa menyelamatkan aku. Ketika bungkusan itu dilempar, biji mentimun tersebut berubah menjadi hutan mentimun yang lebat. Timun Mas, kau pikir ini bisa menghentikan aku? Dengan kekuatan yang besar, Buto Ijo kembali mengejar Timun Mas. Dan yang kedua, Timun Mas melemparkan bungkusan yang kedua. Bungkusan yang berisikan jarum. Kenapa itu tidak berhasil? Aku harus mengeluarkan selanjutnya. Semoga ini bisa menyelamatkan aku. Dan ketika jarum-jarum tersebut dilempar, tiba-tiba jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang amat runcing. Sakit, sakit sekali. Tapi ini tidak akan bisa menghentikan aku. Buto Ijo dengan tubuh yang berdarah-darah kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun semakin panik dan ia kembali berlari. Tidak banyak yang aku punya. Semoga ini bisa menyelamatkan aku. Tahukah kalian berisi apakah bungkusan Timun Mas yang ketiga ini? Ya, bungkusan tersebut berisikan garam. Dan ketika garam-garam itu menyentuh tanah, tiba-tiba tanah berubah menjadi lautan yang amat luas.
apapun tidak akan bisa menghentikan aku. Buto Ijo dengan kekuatan besarnya berenang dengan sepenuh tenaganya. Dan dia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas makin panik karena Buto Ijo sudah hampir mengejar Timun Mas. Akhirnya, dan yang terakhir, Timun Mas melemparkan bungkusannya yang terakhir. Bungkusan berisi apakah itu? Ya, yang terakhir, ia melemparkan bungkusan yang berisikan terasi. Ibu, aku sangat takut, Ibu. Inilah yang terakhir aku punya. Semoga ini bisa menyelamatkan aku. Dan ketika terasi itu dilemparkan, boom, terasi berubah menjadi